Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Selalu jaga kesehatan kamu dengan makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Pada hari ini, kita akan masuk ke lanjutan materi pada gangguan sistem ekskresi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya untuk kita berdoa kepada Tuhan agar pelajaran kita dapat berguna di masa depan kelak dan juga di kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, kalau begitu Bapak pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di masa pandemi ini, COVID-19 ini, kami belajar secara daring. Berkati agar pembelajaran daring tetap membuat kami senang belajar. Buat kami bisa kreatif untuk menemukan cara-cara baru untuk belajar. Jagalah agar orang tua kami, para guru, dan teman-teman agar semua tetap sehat. Berkatilah kami agar bisa saling membantu dalam belajar. Bunda Maria, Ibunda Yesus, dan Ibunda kami, dampingi kami anak-anak-Mu. Amin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi kita. Perhatikan slide berikut ini. Selanjutnya kita masuk materi pada gangguan pada ginjal. Fungsi ginjal dapat terganggu karena infeksi bakteri, radang, batu ginjal, dan sebagainya. Jika salah satu ginjal tidak berfungsi atau mengalami gangguan, maka ginjal yang satunya lagi akan mengambil alih tugas ginjal yang pertama. Namun, ginjal bisa rusak kedua-duanya, dan ini yang akan berakibat sangat fatal karena urea akan tertimbun dalam tubuh dan menyebabkan kematian. Nah, berikut ini adalah kelainan dan penyakit pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak bisa larut dan mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Penyebabnya adalah karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengonsumsi air. Batu ginjal dapat menyebabkan penyempitan saluran buang air kecil. Penyakit ini dapat diatasi dengan pembedahan dan sinar laser. Tujuan dari pembedahan untuk membuang endapan garam kalsium. Tujuan dari sinar laser untuk memecah endapan garam kalsium. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar dari batu ginjal. Nah, jadi dia menghambat saluran menuju pelvis ginjal dan ureter pada ureternya. Bisa pada pelvisnya maupun pada ureternya. Nah, sehingga akan susah untuk membuang air kecil. Selanjutnya adalah nefritis. Nefritis adalah kerusakan bagian glomerulus ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nefritis biasanya disebabkan adanya bakteri Streptococcus. Rusaknya nefron mengakibatkan urin masuk kembali ke dalam darah dan penyerapan air menjadi terganggu sehingga timbul pembengkakan di daerah kaki. Penderita nefritis bisa disembuhkan dengan cangkokan ginjal atau cuci darah secara rutin. Cuci darah biasanya dilakukan sampai penderita mendapat donor ginjal yang memiliki kesesuaian jaringan dengan organ penderita.
Selanjutnya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai adanya glukosa dalam urin. Penyakit tersebut sering disebut penyakit gula atau kencing manis. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Hal ini disebabkan karena proses perombakan glukosa menjadi glukogen terganggu sehingga glukosa dalam darah meningkat. Ginjal tidak mampu menyerap seluruh glukosa tersebut. Akibatnya, glukosa diekskresi bersama urin. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengontrol kebiasaan makan, olahraga yang teratur, dan kendalikan berat badan. Penyakit yang selanjutnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kelainan ginjal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau sebagai alat penyaring darah. Gagal ginjal terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Kegagalan salah satu ginjal ini akan diambil alih tugasnya oleh ginjal lain. Namun, keadaan ini akan tetap menimbulkan resiko sangat tinggi karena menyebabkan penimbunan urea dalam tubuh dan kematian. Penderita gagal ginjal sementara dapat ditolong dengan cuci darah secara berkala. Penyakit ini dapat diatasi dengan cangkok ginjal atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli dapat kembali berfungsi. Selanjutnya, albuminaria. Albuminaria adalah suatu kelainan pada ginjal di mana dalam urin terdapat albumin atau protein. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus yang menyebabkan protein lolos dan masuk ke dalam nefron. Untuk mengurangi resiko terjadinya albuminaria, bisa dimulai dengan membiasakan diri minum 8 gelas sehari air putih, walaupun sebetulnya tidak merasa haus. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu gangguan pada hati. Gangguan pada hati yang pertama adalah hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada bermacam-macam. Ada hepatitis B, A, B. Hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B lebih berbahaya daripada hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Penyebab virus hepatitis A ini terjadi akibat buruknya tingkat kebersihan. Di negara-negara berkembang sering terjadi wabah yang penyebarannya terjadi melalui air dan makanan. Virus hepatitis B penularannya tidak semudah virus hepatitis A. Virus hepatitis B ditularkan melalui darah atau produk darah. Penularan biasanya terjadi di antara pemakaian obat yang menggunakan jarum suntik bersama-sama atau di antara mitra seksual. Pengobatan penyakit ini dapat dilakukan dengan suntik antiviral. Selanjutnya, penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita tampak pucat kekuningan, bagian tubuh bola mata berwarna kuning dan kuku jari pun berwarna kuning. Itulah penyakit dari penyakit kuning. Hal itu terjadi karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah berwarna kekuningan karena bercampur dengan cairan empedu. Penularan sering terjadi melalui konsumsi makanan dan minuman yang tercemar,
hubungan seks bebas, kontak dengan penderita, mulai hal yang sepele, alat potong kuku, silet jenggot, dan sikat gigi, jarum suntik hingga transfusi darah yang tercemar darah penderita. Pencegahannya yang disebabkan oleh karena virus, maka kembangkan gaya hidup sehat, benar-benar mengetahui obat yang dikonsumsi, dan selalu melakukan medical check up rutin setiap tahun. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini adalah hati yang normal, sedangkan yang di samping sebelah kanan adalah hati yang mengalami penyakit kuning. Sehingga pada bagian kulitnya, matanya akan terlihat berwarna kuning pucat. Selanjutnya adalah sirosis hati. Sirosis hati adalah keadaan penyakit di mana fungsi hati sudah sangat terganggu. Akibatnya banyak jaringan ikat di dalam hati. Sirosis hati dapat terjadi karena virus hepatitis B dan C, mengonsumsi alkohol terlalu banyak, atau karena penyakit lain yang menyebabkan sumbatan saluran empedu. Penyakit sirosis ini tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya adalah kanker hati. Kanker hati terjadi apabila sel kanker berkembang pada jaringan hati. Gejala penyakit ini seperti sakit di bagian perut, mengalami penurunan berat badan, dan jika diraba, bagian atas kanan perut akan terasa benjolan. Selanjutnya, perlemakan hati. Perlemakan hati terjadi bila penimbunan lemak melebihi 5% dari berat hati, atau mengenai lebih dari separuh jaringan sel hati. Perlemakan hati ini sering berpotensi menjadi penyebab kerusakan hati dan sirosis hati. Kelainan ini dapat timbul karena mengonsumsi alkohol berlebih, disebut ASH, atau alcoholic steatohepatitis, maupun bukan karena alkohol, disebut NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Selain itu, penyakit ini juga dapat disebabkan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak. Perhatikan hati ini. Di sini adalah hati yang normal, warnanya agak kemerahan, coklat kemerahan, sedangkan hati yang penuh dengan lemak agak berwarna kekuningan, coklat kekuningan. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan kulit sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada penyakit yang tidak berbahaya dan yang berbahaya. Gangguan kulit yang bisa terjadi adalah sebagai berikut. Biduran. Biduran disebabkan oleh udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. Biduran ditandai dengan timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. Biduran dapat berlangsung beberapa jam dan dapat juga berlangsung berhari-hari. Jika penyakit ini disebabkan oleh alergi, maka cara pencegahannya adalah dengan menghindari bahan makanan dan produk kimia yang menyebabkan alergi. Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan resep obat yang diberikan oleh dokter. Nah, perhatikan gambar ini. Jadi inilah gambar dari orang yang terkena biduran. Selanjutnya, ringworm. Ringworm adalah jenis jamur yang menginfeksi kulit. Infeksi ini ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran di kulit. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab. Pengobatannya dilakukan dengan mengonsumsi obat anti jamur. Nah, perhatikan gambar ini, beginilah bentuk dari ringworm. Selanjutnya, psoriasis. Penyebab pasti dari penyakit ini belum bisa ditentukan.
Tetapi hasil dari banyak penelitian penyakit ini disebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Ada 2 tipe sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh kita, yaitu sel limfosit T dan limfosit B. Pada psoriasis terjadi aktivitas limfosit yang tidak normal di kulit. Ini menyebabkan kulit menjadi meradang secara berlebih. Gejala yang ditimbulkannya adalah kulit kemerahan yang dapat terjadi di kulit kepala, sikut, punggung, dan lutut. Nah, jadi ini adalah gambar dari psoriasis. Kemudian kanker kulit. Penyakit kanker kulit disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Penyakit ini lebih sering menyerang orang yang berkulit putih atau terang, karena warna kulit tersebut lebih sensitif terhadap sinar matahari. Pencegahan dapat dilakukan dengan tabir surya atau menghindari kontak dengan sinar matahari yang terlalu banyak. Nah, ini contoh, ini gambar dari kanker hati. Selanjutnya adalah panu. Panu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menimbulkan rasa gatal. Rasa gatal akan semakin terasa jika terkena keringat. Bercak-bercak ini bisa berwarna putih, coklat, atau merah, tergantung warna kulit si penderita. Panu paling banyak dijumpai pada remaja usia belasan. Meskipun begitu, panau juga bisa ditemukan pada penderita berumur tua. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan badan. Panu dapat diobati dengan obat-obatan tradisional seperti daun sirih yang dicampur dengan kapur sirih dan dioles pada kulit yang terserang panu. Atau juga dapat digunakan oleh obat-obatan yang dijual di pasaran seperti Pandas dan Kalpanax. Nah, jadi kalian bisa lihat inilah penyakit panu itu. Selanjutnya jerawat. Jerawat adalah penyakit yang biasanya muncul di wajah, leher, punggung, bahu, dada, bahkan di lengan atas. Jerawat disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit oleh kotoran. Selain itu, jerawat juga dapat disebabkan oleh sel-sel kulit mati, produksi minyak berlebih, bakteri, kosmetik, lepon genggam, dan stres. Jerawat dapat dicegah dengan cara menjaga kulit tetap sehat. Nah, kita sudah tahu ya gambar jerawat semuanya. Skabies. Kudis atau skabies disebabkan oleh tungau yang dikenal dengan nama Sarcoptes scabies. Kudis adalah penyakit yang menular. Penderita akan merasa gatal yang luar biasa. Penyakit ini seringkali dijumpai pada anak-anak. Kudis biasanya ditemukan pada sel-sel jari tangan, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri. Nah, ini adalah gambar kudis. Baiklah, materi kita pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita pergi untuk meninggalkan video ini, kita akan melaksanakan doa penutup agar pelajaran kita ini diberkati. Baiklah, di sini Bapak yang pimpin. Kalian ambil sikap tenang, sikap untuk berdoa. Baiklah, kalau begitu berdoa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pembelajaran daring telah selesai. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah belajar hal-hal baru yang telah mempergunakan pengetahuan yang kami miliki. Semoga dengan belajar, kami pun menjadi makin bijak dan pandai. Semoga kami juga bertumbuh menjadi manusia berbudi pekerti yang baik,
memberkati setiap usaha dan niat baik kami. Bunda Maria, Ibunda Yesus, dan Ibunda kami, dampingi kami anak-anak-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next pertemuan. Bye.